Di sesi ini kami akan memaparkan tentang hasil kelompok kami yang telah kami diskusikan, yaitu di sesi ini tentang desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami adalah kelompok A yang terdiri dari 5 orang, yaitu Dewi Maya saya sendiri, teman saya Elfrida Fitri, kemudian Hendra Gunawan, Jona Efraim Robinson Sitanggang, dan Delvi Afriana Sitanggang. Hal-hal positif yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan budaya di daerah yang kami angkat adalah filosofi anakku kido hamoram diau, yang artinya anakku adalah kekayaanku. Hugugu pimasari arian nang budari laho pasikolahon geleki. Ini adalah nats atau teks dari lagu itu yang sangat menyentuh, yang mendukung dari filosofi yang kami angkat. Aku akan mati-matian banting tulang untuk menyekolahkan anakku, supaya anakku tidak tertinggal dari anak-anak yang lainnya. Ini adalah filosofi yang kami angkat dari budaya Batak Toba. Penjelasan yang pertama adalah orang tua berupaya untuk menempatkan anak pada lingkungan belajar terbaik agar tercapai tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemajuan anak adalah kemajuan keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Melalui pendidikan anak di tempat terbaik, orang tua berharap bahwa anak akan dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga anak dapat memiliki kemerdekaan atau memiliki kemandirian. Kemudian hal-hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di sekolah berupa mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam yakni lingkungan sebagai sumber belajar sarana dan prasarana. Kodrat zaman, pendidikan yang diberikan menuntut anak untuk menguasai keterampilan abad 21. Contoh mendesain pembelajaran dengan menggunakan game atau memanfaatkan teknologi. Anak-anak kan sudah familiar dengan yang namanya Android. Itulah kodrat zamannya, bukan lagi permain petak umpet atau yang lain. Permainan pada zaman dahulu anak-anak sudah bermain dengan Android. Jadi kita harus menempatkannya dengan kodrat zaman. Oke. Selanjutnya kita juga akan mengajar anak dengan memanusiakan manusia, tidak mendidik anak dengan punishment, tetapi dengan hati. Ini tidak kita lakukan lagi yang seperti ini, tapi yang kita lakukan, yang seperti ini, memberikan hadiah, reward, membuat mereka akan menjadi senang dan bangga. Kita kasih hati untuk mendidik mereka. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan yang global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Di sesi ini, di sini kami memilih profil Pancasila bernalar kritis. Sumber daya dan potensi yang dimiliki di sekolah yaitu adalah LMS, bisa banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan yang memfasilitasi guru dan siswa untuk dapat membangun kegiatan pembelajaran baik di kegiatan sinkronus maupun asinkronus dengan baik dan terarah, seperti yang di sekolah kami yang paling familiar itu adalah Moodle atau Google Classroom ya. Kemudian guru-guru memiliki kompetensi yang baik di masing-masing bidang. Selanjutnya, dukungan stakeholder seperti sekolah, seperti kepala sekolah, komite sekolah, staf, pendukung, dan yang lainnya. Kemudian sarana prasarana yang lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, dan lain seperti di SMK itu kan sangat dibutuhkan bengkel, workshop untuk tempat mereka praktek. Itu dia. Ini semuanya ini harus saling mendukung supaya sumber daya dan potensi yang dimiliki di sekolah itu bermanfaat. Kemudian tujuan utama
pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi pelajar Pancasila bernalar kritis, tadi kan kami ini sangat mengangkat bernalar kritis, yaitu mampu menyelesaikan masalah secara beralasan atau reasoning dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan. Nah, seperti ini mereka dapat menelaah yang mana hoax, propaganda, dan yang mana fitnah. Jadi berpikir kritis itu sangat melatih logika, ini sangat penting. Dan dia bisa berargumen, memberikan argumen pendapat dia tanpa kata setuju, dia bisa memberikan pendapatnya dulu. Itu dia untuk bernalar kritis. Kemudian indikator. Kriteria tingkat bernalar kritis disesuaikan dengan indikator berpikir kritis menurut etnis. Yang pertama, merumuskan pokok-pokok permasalahan. Mereka harus bisa mengungkapkan fakta yang ada, juga memilih argumen yang logis, mendeteksi bias dengan sudut pandang yang berbeda, kemudian bisa menarik kesimpulan. Kemudian mengelaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas. Akan mampu nanti mengelaborasinya seperti ya. Kemudian mencapai profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Yang pertama itu adalah menambahkan kemampuan pemecahan masalah pada anak melalui model pembelajaran berbasis masalah di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi anak melalui forum diskusi dalam pembelajaran secara kelompok, baik luring maupun daring. Yang ketiga, membangun kemampuan komunikasi anak dan menumbuhkan rasa percaya diri melalui kegiatan persentase. Kemudian, mengapa memilih bernalar kritis? Dengan bernalar kritis, anak diharapkan dapat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, meningkatkan kreativitas, menajamkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian mengembangkan kemandirian, dan memiliki kemampuan untuk hidup. Upaya yang dilakukan untuk mencapai profil bernalar kritis, yaitu yang pertama adalah mampu mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah untuk dimaksimalkan penggunaannya. Kemudian merancang program sekolah yang sesuai dan didiskusikannya ke seluruh pihak terkait. Mampu mendesain pembelajaran berbasis masalah yang membantu anak untuk mendapatkan rasa percaya atas kemampuan yang dimilikinya untuk berpikir dan menjadi pelajar yang mandiri. Kemudian mampu melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan dan yang menyusun RTL atau rencana tindak lanjut. Pihak-pihak yang terkait nanti yang mendukung pendidikan ini adalah kepala sekolah, guru-guru, staf pendukung, komite sekolah, sama dinas pendidikan. Semua ini harus terlibat. Kemudian terima kasih Bapak Ibu, inilah yang bisa kami paparkan dari hasil kelompok kami. Salam guru penggerak.